Selamat datang kembali di channel Fisika Ceria. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis hukum Pascal yang merupakan materi fisika kelas 11. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan bunyi hukum Pascal. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan persamaan hukum Pascal. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai aplikasi hukum Pascal, seperti misalkan pada gambar ini yaitu dongkrak hidrolik, di mana prinsip kerjanya adalah dengan gaya yang kecil bisa mengangkat beban yang lebih besar. Nah, seperti gambarnya ini, apakah mungkin seorang wanita mampu mengangkat mobil tersebut? Nah, dengan dongkrak hidrolik ini ya mampu, sesuai dengan prinsip kerjanya tadi. Nah, bagaimana sebenarnya hukum Pascal itu? Mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelumnya, adik-adik harus tahu dulu tentang Blaise Pascal. Nah, yang pertama, Blaise Pascal ini adalah berkebangsaan Prancis. Dia merupakan ahli matematika dan geometri. Nah, lahirnya tanggal 9 Juni 1623, kemudian meninggal tanggal 19 Agustus 1622. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa Blaise Pascal ini adalah penemu atau pencipta kalkulator digital pertama di dunia, dan dia juga adalah penemu dari hukum Pascal. Nah, seperti apa hukum Pascal ini? Nah, perhatikan gambarnya. Di sini adalah simulasinya, gambarnya. Di sini adik-adik, di sini adalah piston. Di sini adalah piston yang bagian penampangnya lebih kecil, kemudian di sini adalah bagian penampangnya yang lebih besar. Nah, bagaimana bunyi hukum Pascal? Hukum Pascal bunyinya yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi inti dari hukum Pascal ini adalah bahwa tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar, sehingga secara matematis kita dapatkan formula dari hukum Pascal ini yaitu P masuk sama dengan P keluar. Nah, di sini P masuknya di bagian luas penampang yang bagian kecil. P1 yaitu P masuk, kemudian P2-nya adalah P keluar. Ingat, tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas bidang tekan. Seperti ini, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini miliknya P2, sedangkan ini adalah miliknya P1. Adapun keterangannya yaitu F1 adalah gaya di penampang 1 dengan satuan Newton, F2 adalah gaya penampang 2 dengan satuan Newton juga, kemudian A1 adalah luas penampang 1 yang satuannya adalah meter kuadrat, sedangkan A2 adalah luas penampang 2, satuannya juga meter kuadrat. Nah, bagaimana sekarang jika dalam suatu soal yang diketahui adalah jari-jarinya adik-adik? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, di luas penampang itu adalah pistonnya, atau di bagian luas penampang itu adalah berbentuk lingkaran adik-adik, sehingga kita ganti dengan luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Nah, ingat di sini ada 1 dan 2-nya kita tambahkan di jari-jarinya, jadinya F1 per pi r1 kuadrat sama dengan F2 per pi r2 kuadrat. Kemudian pi di ruas kiri dengan pi di ruas kanan ini bisa adik-adik coret seperti ini, sehingga hasilnya seperti ini. F1 per F2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Nah, ini diperoleh dengan cara memindahkan R1 kuadratnya ini ke sini, ditukar, disilang ya. Silang, sehingga diperoleh seperti ini. Sehingga di sini kuadrat, kita bisa kuadratnya jadikan 1, sehingga seperti ini. F1 per F2 sama dengan kurung buka R1 per R2 kurung tutup kuadrat. Nah, kalau misalkan jari-jari yang diketahui kita menggunakan persamaan ini. Bagaimana kalau dalam suatu soal yang diketahui adalah diameternya adik-adik? Nah, kita bisa memformulasikan dari persamaan jari-jari tadi ini. Ingat bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameternya, sehingga diperoleh seperti ini. F1 per F2 sama dengan kurung buka setengah D1 per setengah D2 kurung tutup dikuadratkan. Kemudian setengahnya ini bisa dicoret seperti ini jadinya. Nah, inilah
formula hukum Pascal jika dalam suatu soal itu yang diketahui adalah diameternya. Nah, bagaimana dengan contoh soalnya adik-adik? Silakan adik-adik menonton di video selanjutnya, atau adik-adik klik dumbbellnya di bagian bawah ini. Silakan.